Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Fitrianingsi, mahasiswi STEBI Global Mulia angkatan 2020, program studi Ekonomi Syariah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan tugas pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa ajaran dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Maksud dan tujuan saya membuat video ini salah satunya yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Anggi Setia Prayoga Eskom MM. Oke, langsung saja teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep umum Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kita masuk ke definisi mengenai Sistem Informasi Manajemen, di sini ada Sistem Informasi pada era globalisasi. Nah, Sistem Informasi pada era globalisasi ini mencakup apa saja? Di antaranya yaitu sistem informasi sangat berpengaruh terhadap teknologi secara global. Di antaranya, yang kedua, informasi sebagai sumber daya organisasi, sebagai percepatan kemajuan teknologi, dan juga sebagai konvergensi teknologi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas definisi dulu, definisi dari sistem informasi manajemen. Kita akan membahas dari perkataannya. Pertama kita akan membahas sistem, kedua akan membahas pengertian terkait informasi, dan ketiga yaitu adalah pengertian dari manajemen. Untuk sistem ini sendiri memiliki definisi dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu ada dari Gordon B. Davis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang saling ketergantungan. Misalnya, sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian yang bersifat unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada menurut dari Norman Ellinger, yaitu suatu sistem terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produksi. Nah, yang ketiga itu ada dari Barth and Treter, di mana suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-bagian atau sub-sub sistem yang disatukan atau dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang tadi itu adalah definisi menurut dari para ahli. Nah, secara umumnya atau secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Artinya sistem ini yang saya tangkap dari pembahasan ini, sistem adalah suatu kumpulan dari unsur-unsur maupun komponen yang pada akhirnya jika itu semua disatukan maka akan berguna untuk mencapai suatu tujuan dari hasil rangkaian-rangkaian tersebut. Maka itu dinamakan sistem, yang mana rangkaian-rangkaian tersebut itu tersusun secara terorganisasi dan saling berinteraksi di dalamnya. Nah, proses daripada sistem ini ada 3, yaitu ada input, proses, output. Tahapan pertama ada dalam sistem itu biasanya kita ada input. Nah, dari inputan ini lalu diproses,
Lalu dari proses ini akan menghasilkan suatu atau sebuah output. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas definisi dari informasi atau data. Nah, pertama kita akan membahas data terlebih dahulu. Data adalah fakta yang tercatat tentang suatu objek. Data merujuk pada fakta-fakta baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode-kode tertentu dan semacamnya. Apabila data tersebut telah disaring dan diolah melalui pengolahan sehingga memiliki arti dan nilai bagi seorang, maka data tersebut berubah menjadi informasi. Nah, jadi dari data ini bisa yang namanya menghasilkan, apabila sudah diolah ini akan menjadi sebuah informasi. Jadi yang dimaksud dengan informasi adalah sebuah data yang diolah dan memiliki arti bagi pihak pemakai. Jadi data itu belum tentu dikatakan informasi, tetapi informasi bisa dijadikan sebuah data. Jika ada pertanyaan, jadi yang dibuat untuk mengambil keputusan itu data atau informasi? Jawaban yang tepatnya yaitu adalah informasi. Karena data itu bentuknya masih belum dapat dikatakan belum bisa dikatakan dalam mengambil keputusan karena belum melalui tahap pengolahan atau belum melalui tahap penyaringan. Jadi atasan atau seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan biasanya dia yang sudah mengambil keputusan itu dari sebuah informasi. Karena informasi adalah data yang sudah diolah dan memiliki arti. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis data. Nah, ada yang secara umum dan ada juga yang secara spesifik. Secara umum, data terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif dan yang kedua yaitu ada data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang didapat dari penjelasan kata verbal yang mana tidak bisa kita analisis dalam bentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif yaitu sebaliknya, data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan angka atau bilangan. Nah, yang kedua itu ada secara spesifik nih, ada data teks, data numeris, data gambar, data audio, dan data video. Nah, yang ini tidak perlu dijelaskan karena sudah jelas kan ya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada kriteria informasi yang baik. Kriteria informasi yang baik itu seperti apa aja sih? Nih, yang pertama yaitu adalah akurat. Yang dimaksud akurat artinya informasi itu harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tidak boleh tidak sesuai dengan kejadian saat ini gitu. Jadi benar-benar harus akurat. Yang kedua yaitu adalah relevan, di mana informasi yang diterima harus sesuai dengan kebutuhan user. Yang ketiga yaitu lengkap. Informasi yang diberikan tidak boleh sepotong-potong atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena apabila informasi ini tidak lengkap, maka akan menimbulkan hal-hal yang membuat terjadinya fitnah gitu. Yang keempat ada tepat waktu. Informasi harus bersedia pada saat yang diperlukan. Artinya benar-benar saat itu juga dan tepat pada waktunya. Nah, jadi di sini kriteria informasi yang baik itu ada 4. Yang pertama tadi ada akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Lalu kemudian ada sistem database. Basis data atau database adalah kumpulan dan simpanan data dari berbagai sumber yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Database merupakan salah satu komponen paling penting dalam sistem informasi
karena merupakan salah satu sarana untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau user. Database Management System adalah sistem yang menghandle semua akses pada database untuk melayani keperluan pengguna. Nah, di sini ada beberapa peranan-peranan dari sistem database. Peranan yang pertama yaitu sebagai infrastruktur sistem informasi. Artinya sumber atau penyedia utama kebutuhan data bagi pemakai atau informasi bagi para pengambil keputusan. Artinya pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Yang kedua, sebagai sumber informasi sistem informasi, sumber informasi SI. Sumber informasi untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk efektivitas dan efisiensi sistem informasi. Database menyediakan data yang valid dan terstruktur, sehingga kecepatan pemrosesan data serta kebenaran data menjadi salah satu keunggulan dari database. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan database. Tujuan database yang pertama yaitu memberikan fasilitas agar user mudah mendapatkan data. Artinya agar orang-orang mudah mendapatkan data. Yang kedua yaitu menyediakan tempat penyimpanan data yang relevan. Ketiga, menghapus data yang berlebihan dan data yang salah. Keempat, melindungi data dari kerusakan fisik. Kelima, memungkinkan perkembangan lebih lanjut di dalam sistem database. Keuntungan memiliki database itu apa aja sih? Yang pertama, kita mendapatkan data yang benar dan tepat. Yang kedua, integritas data dapat selalu terjaga. Yang ketiga, berbagai data dapat selalu dikerjakan oleh setiap user atau pengguna. Yang keempat, penggunaan data lebih mudah. Yang kelima, konsistensi data dapat selalu terjaga. Adapun manfaat dari database. Yang pertama, sebagai komponen utama sistem informasi untuk menyediakan informasi. Yang kedua, menyediakan informasi yang berkualitas, artinya benar, cepat, akurat, dan relevan. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data. Yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keenam, menyusun format standar dari sebuah data. Yang ketujuh yaitu bisa digunakan oleh banyak user atau sering disebut multiple user. Yang kedelapan, melakukan perlindungan data dengan cara harus login dan memberikan password, artinya supaya lebih aman data tersebut. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena pada dasarnya saya juga masih belajar. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.